Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan materi Kiat Sukses Wawancara Kerja atau Job Interview. Tujuannya agar kamu dapat memahami persiapan apa saja sebelum memasuki dunia kerja serta sukses dalam wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan kesempatan yang sangat diharapkan oleh pelamar saat mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja, karena ada harapan pelamar akan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Sebelum kalian diterima bekerja, kalian harus menghadapi tes lisan atau wawancara. Tujuan penyelenggaraannya untuk yang pertama, menelaah informasi tentang calon pekerja, seperti tentang pendidikannya, pengalaman kerja, dan lain-lain. Pengalaman kerja, begitu lulus kalian dari SMK, tentu masih belum ada ya. Jadi bisa diceritakan waktu magang waktu kelas 11 kalian di mana. Yang kedua, memeriksa aspek fisik, mental, dan sosial. Apakah kalian memakai kacamata, tinggi dan berat badannya berapa, terusnya apakah kalian pintar bergaul atau tidak, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai alat penyaringan calon pekerja bila lowongan terbatas. Jadi, misalnya ada 2 pelamar atau 3 pelamar, tentu saja yang dipilih yang paling bagus gitu ya, yang paling berpotensi. Nah, yang keempat ini untuk mencari calon terbaik dan berpotensi gitu ya. Jadi sebagai alat penyaringan. Yang kelima, memberikan informasi yang relevan bagi calon pekerja. Nanti pekerjaannya sebagai apa, kalau lembur jam berapa aja gitu ya, atau hari Minggu atau Sabtu tetap masuk atau tidak. Nah, bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama ada wawancara penyaringan. Wawancara ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelamar telah memberikan semua informasi yang diperlukan dan untuk membuat penilaian cepat mengenai kesesuaian pelamar untuk posisi yang dilamar sebelum pertimbangan lebih lanjut. Pada wawancara ini, pelamar harus memberikan informasi yang jelas, padat, dan tidak berbelit. Lalu ada wawancara seleksi. Wawancara ini bisa dilakukan oleh 1 orang atau lebih ya, 2 atau 3 orang. Pelamar akan diteliti dengan cermat tentang yang pertama, kepribadiannya. Yang kedua, penampilan fisiknya secara umum. Yang ketiga, gerak-gerik dan sopan santunnya. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi dan nada suaranya. Ya, apakah ketika ditanya dia menjawabnya dengan gemetar, dengan emosi atau tidak gitu ya. Yang kelima, rasa percaya dirinya ketika menjawab pertanyaan. Yang keenam, kebijaksanaannya. Yang ketujuh, inisiatif. Yang kedelapan, sikap umumnya, semangat, kepatuhan, dan sifat pribadi lainnya. Yang kesembilan, selera humor dan penggunaan akal sehat. Berikutnya, saya akan menyampaikan petunjuk menghadapi tes wawancara. Yang pertama, sebelum berangkat, jangan lupa berdoa dan meminta doa restu dari kedua orang tua. Bu, ayah, nanti saya akan wawancara kerja. Doain saya ya, biar berhasil. Yang kedua, menyiapkan diri dengan pengetahuan yang mantap, terutama mengenai pekerjaan yang akan kamu lamar ya. Jadi kamu harus tahu terlebih dahulu. Yang ketiga, berpakaian bersih, rapi, dan sopan. Ya, nggak harus baru, baju yang lama juga nggak apa-apa, asal sudah dicuci dan disetrika. Yang keempat, datang lebih awal kira-kira 15-20 menit sebelum tes dimulai. Jangan terlalu cepat datang sehingga lesu karena terlalu lama menunggu. Ya, bolehlah 30 menit sebelumnya. Dan juga jangan terlambat ya. Jangan disuruh wawancara jam 9, kamu datang jam 9 pas atau jam 9 lebih ya. Yang seperti itu akan membuat kamu gugup dan panik. Yang kelima, saat wawancara, duduklah pada kursi secara benar. Jangan duduk di pinggir kursi. Ya, takutnya kalian jatuh dan itu juga menandakan bahwa kalian terlalu gugup. Yang keenam, jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas. Yang ketujuh, jika soalnya asing atau belum pernah didengar sama sekali, lebih baik mengaku terus terang. Jangan mencoba-coba menjawab jika tidak tahu jawabannya, ya.
Yang kedelapan, berilah kesan yang baik kepada penguji. Jangan menjawab dengan kalimat yang menunjukkan ketidakdewasaan dan tidak sopan seperti, "Waktu dulu saya di sekolah, Pak, saya belum pernah tuh, Pak, diajarin materi tersebut sama ibu guru," gitu ya. Atau, "Di buku nggak ada deh, Pak, kayaknya." Seperti itu. Nah, berikut adalah perangkap-perangkap pada wawancara. Yang pertama, jangan datang terlambat apapun alasannya. Akan menempatkan kamu pada posisi yang kurang baik. Baru mau wawancara aja sudah terlambat. Apalagi nanti kalau sudah jadi karyawan tetap. Bukankah HRD akan berpikiran seperti itu? Yang kedua, jangan kelihatan kesal meskipun kamu harus menunggu lama dari jadwal yang telah ditentukan. Ambil kesempatan itu untuk menanyakan orang di sebelah kamu. Biasanya ditanyakan apa aja sih sama pewawancara atau HRD di sini, seperti itu ya. Yang ketiga, jangan berpenampilan berlebihan, terlalu bersahaja, terlalu formal, terlalu gaya, atau sebagainya. Ya, misalnya seperti mau ke pesta. Berbusanalah yang pantas, biasanya bajunya sih hitam putih gitu ya. Bercukur rapi, tampil wajar dan bersih, agar dapat mempengaruhi reaksi positif dari penguji. Yang keempat, jangan datang dengan membawa tas belanja atau semacamnya. Tampillah secara profesional, ya. Misalnya bagi yang perempuan cukup bawa satu tas kerja saja. Yang kelima, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Itu nggak sopan. Jangan khawatir nggak akan disuruh duduk gitu ya. Pastinya akan disuruh duduk. Yang keenam, jangan mengajak teman pada waktu wawancara, karena kamu akan dinilai belum matang atau kurang mandiri. Mungkin alasan kamu nanti pulang dari wawancara akan jalan-jalan kemana gitu ya, berdua sama teman. Itu kan ya, pikiran kamu, sementara pikiran pewawancara atau HRD-nya mungkin akan berpikir, nih anak ketakutan akan diwawancara, makanya ngajak teman gitu kan. Yang ketujuh, jangan meletakkan map atau tas milik kamu di atas meja pewawancara, kecuali telah mendapatkan izin ya. Jadi untuk lebih bagusnya tas kamu letakkan di atas pangkuan atau di samping bangku tempat kamu duduk. Yang kedelapan, jangan mengetuk-ngetuk jari kamu pada meja atau menggoyang-goyangkan kaki kamu di bawah meja. Itu menandakan kamu sedang gugup. Yang kesembilan, jangan bertopang dagu. Kesannya kamu sangat pemalas sekali gitu ya. Untuk menegakkan kepala kamu saja tidak sanggup seperti itu. Yang ke-10, jangan melipat tangan di dada karena dapat menimbulkan kesan sebagai tukang pukul. Yang ke-11, jangan merokok atau memakan permen saat wawancara. Mungkin kalau merokok enggak ya, tapi ini bagi orang yang gugupan, kadang-kadang ada yang suka ngemut permen. Hati-hati, nanti ketika kamu berbicara, permennya siapa tahu loncat gitu ya, kena yang diwawancara. Yang ke-12, jangan membuka percakapan terlebih dahulu, tunggu dia bertanya. Yang ke-13, jangan memotong kalimat wawancara. Saat ada statement dari dia yang tidak kamu setujui atau ya tidak betul, kamu tunggu dia sampai titik, baru kamu misalnya, "Maaf Pak, menurut saya," gitu ya. Yang ke-14, jangan mengkritik diri sendiri. Yang ke-15, jangan memberi kesan bahwa kamu sangat membutuhkan pekerjaan, karena perusahaan akan lebih tertarik kepada calon pekerja yang dinilai sukar didapat daripada calon yang gampangan. Misalnya, "Tolong ya Pak ya, saya diterima kerja, saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya udah nggak punya bapak." Nggak usah kamu sebutkan seperti itu gitu ya. Yang ke-16, jangan mengajukan pertanyaan yang bodoh karena sekedar hanya ingin berbicara. Yang ke-17, jangan memberi kesan bahwa kamu nggak sabar. "Aduh, gimana sih nih Bapak nih," gitu ya, "lama banget, nanya mulu." Yang ke-18, jangan menjadi emosional, misalnya menangis atau marah. Kalau dia bertanya terus atau bertanya bertubi-tubi, mungkin dia tertarik sama kamu dan peluang kamu keterima bekerja akan lebih besar seperti itu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan materi saya dari awal sampai akhir. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.